Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, pertemuan kita kali ini membahas tentang integral trigonometri untuk program IPA. Nah, ada 4 subtopik yang akan kita ulas. Yang pertama, rumus dasar. Integral dari sin x dx sama dengan minus cos x tambah c. Integral cos x dx sama dengan sinus x tambah c. Integral secant kuadrat x dx sama dengan tangen x tambah c. Integral kosekant x dikali kotangen x dx sama dengan minus kosekant x ditambah c. Integral secant x dikali tangen x dx sama dengan secant x ditambah dengan c. Dan integral kosekant kuadrat x dx sama dengan minus kotangen x ditambah dengan c. Kemudian subtopik yang kedua adalah jenis integral. Ya, ini atas hasilnya itu adalah ada 2, dikategorikan atas 2, integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, masing-masing integral tak tentu dan tertentu akan memuat nanti integral aljabar fungsi seperti biasa, integral substitusi, dan integral parsial. Nah, kemudian bunyi tafsir geometris daripada integral adalah ketika dinyatakan gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi fx, maka fungsi fx sama dengan integral dari gradien yang diturunkan terhadap x. Nah, kemudian yang terakhir, subtopik yang terakhir adalah menentukan luas bidang datar dan menentukan volume benda putar sebagai aplikasi daripada integral trigonometri. Nah, untuk lebih jelas pemahaman tentang integral trigonometri untuk program IPA, mari kita terapkan dalam pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Kita tuliskan soal nomor 1. Dinyatakan integral 6 secant dari V minus 3x dibagi dengan kotangen 3x ditambah V dx. Nah, pertama yang perlu kita selidiki bahwa ini menyatakan sudut-sudut berelasi berada di kuadran ketiga. Kemudian ini adalah sudut-sudut berelasi yang menyatakan di kuadran kedua. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini 6-nya bisa kita keluarkan integral dari secant, ya, secant kita cuma ambil 3x-nya saja, tapi karena di kuadran kedua secant itu bernilai minus, maka dibubuhkan tanda minus. Kemudian kotangen, ini kita ambil 3x saja. Kotangen ataupun tangen berada di kuadran ketiga adalah bernilai positif, sehingga kita memperoleh soal yang bentuk sederhana adalah seperti ini. 6 dikali minus, ya, 6 dikali integral minus secant 3x dibagi dengan kotangen 3x dx. Ini bisa kita tuliskan minus 6 integral dari secant 3x 1 per kotangen itu artinya tangen 3x dx. Nah, integral secant kali tangen 3x ada di sini ya. Maka diperoleh hasilnya sama dengan minus 6 dikali 1 per koefisien dikali secant 3x ditambah dengan c. Diperoleh hasil akhirnya minus 2 kali secant 3x ditambah dengan c. Sehingga dengan demikian opsi yang memenuhi adalah opsi B. Soal nomor 2. Soal nomor 2 kita tuliskan, diketahui fx sama dengan integral dari 4 cos pangkat 4x dikurang 4 sin pangkat 4 dari x dx. Nah, pertama akan kita urai dulu nih ya, bahwa bentuk daripada 4 cos pangkat 4 kita jabarkan menjadi bentuk seperti ini, kurang sin pangkat 4x
Lalu kita urai lagi, ini menjadi bentuk cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dikali dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, ini kita tahu identitas bernilai sama dengan 1, sementara ini adalah sudut rangkap 2, yaitu senilai dengan cos 2X. Artinya bahwa nilai dari 4 kali cos pangkat 4X dikurang sin pangkat 4X itu sama dengan 4 dikali dengan cos 2X. Sehingga kita peroleh fx sama dengan integral dari 4 cos 2X dx. Diperoleh hasilnya 4 kali setengah kali sinus 2X ditambah dengan C. Didapat hasilnya 2 sinus 2X ditambah C. Itulah fx. Kemudian dinyatakan bahwa f15 derajat itu sama dengan 2 sinus 2 kali 15 derajat adalah 30 derajat ditambah dengan C. Senilai hasilnya 3. Ini kita tahu bernilai sama dengan setengah. 2 kali setengah adalah 1, sehingga didapat C-nya bernilai sama dengan 2. Artinya kita mendapatkan fx sama dengan 2 sinus 2x ditambah dengan 2. Pertanyaannya, berapakah f45 derajat? Berarti 2 kali sinus 2 kali 45 adalah 90 derajat ditambah 2. Kita tahu nilainya sama dengan 1, hasilnya 2 ditambah 2 senilai 4. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi C. Soal nomor 3. Soal nomor 3, kita tuliskan berapakah integral dari 0 sampai V per 6 dari 9 cos pangkat 3 3x dx. Nah, ini akan kita selesaikan dengan cara integral substitusi ya, bahwa ini kita akan buat jadi 0 sampai V per 6, 9 taruh di luar dikali dengan cos kuadrat 3x kali cos 3x dx, bahwa ini adalah identitas yang bentuknya 1 dikurang sin kuadrat 3x, sehingga kita mendapatkan soalnya 9 dikali integral 0 sampai V per 6 1 dikurang sinus kuadrat 3x dikali dengan cos 3x dx. Kita akan membuat permisalan. Misalkan P sama dengan sinus 3x ketika P ya, ketika x-nya memiliki batas 0 derajat, maka P akan menghasilkan sinus 0 bernilai sama dengan 0. Ketika X-nya bernilai sama dengan V per 6, maka kita akan mendapatkan P sama dengan sinus 90 bernilai sama dengan 1. Lalu ini akan kita turunkan, didapat BP sama dengan 3 kali cos 3X dx. Nah, karena di sini cos 3X dx ada, berarti kita akan memperoleh sepertiga DP sama dengan cos 3x dx. Sehingga kita akan mendapatkan 9 kali integral batas dari 0 sampai 1, kemudian 1 dikurang P dikuadratkan kali 1 per 3 dp. Nah, ini bisa kita coret, sederhanakan. Didapat menjadi integralnya 3 dikali dengan integral dari 1 adalah P dikurang 1 per 3 P pangkat 3 dengan batas 1 dan 0. Diperoleh hasilnya 3 dikali dengan 1 dikurang 1 per 3 dikurang nilainya yang lainnya untuk batas 0 adalah 0. Sehingga didapat ini adalah 3 dikali 2 per 3. Hasil akhirnya diperoleh hasilnya sama dengan 2. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi E. Soal nomor 4. Soal nomor 4 kita tuliskan bahwa gradien itu sama dengan turunan pertama adalah 12
dikali sinus 5x kali sin x. Nah, sehingga kita akan mendapatkan bahwa fx sama dengan integral dari minus 6 kali minus 2 sinus 5x kali sinus x dx. Nah, ingat, ini adalah pernyataan daripada min 2 sin sin. Itu adalah bentuk uraian daripada cos dikurang cos. Sehingga ini kita peroleh minus 6 integral dari cos jumlah sudutnya 6x dikurang cos selisih sudutnya adalah 4x dx. Diperoleh hasilnya adalah minus 6 dikali dengan 1/6 sinus 6x dikurang 1/4 sinus 4x ditambah c. Kemudian katanya bahwa kurva tersebut melalui V/4,3. Artinya untuk x-nya sama dengan V/4 diperoleh y-nya bernilai 3. Minus 6 kali 6 jadi minus, ya, minus 1 sinus 6π/4 itu adalah 3V/2. Kemudian ditambah dengan 3/2 sinus 4 dikali dengan pi/4 diperoleh sama dengan sinus V ditambah dengan c. Nah, ini kita tahu nilainya sama dengan 0. Dan ini kita tahu nilainya sama dengan minus 1. Sehingga 1 ditambah berapa supaya dapat 3, didapatlah c-nya bernilai 2. Sehingga fx-nya kita peroleh sama dengan minus sinus 6x ditambah 3/2 sinus 4x ditambah 2. Pertanyaannya, berapakah integral dari 0 sampai V/2 dari min sin 6x ditambah 3/2 sinus 4x ditambah 2 dx. Didapat hasilnya sama dengan 1/6 cos 6x ditambah 3/2 kali minus 1/4 dikali cos 4x ditambah 2x dengan batas V/2 dan 0. Didapat hasilnya 1/6, bukan minus ya. Ini kali cos 3V itu sama dengan cos V. Kemudian minus 3/8 kali cos 4 kali pi/2 adalah 2V ditambah 2 kali V/2 adalah V dikurang dengan 1/6 cos 0 derajat kurang 3/8 cos 0 derajat ditambah dengan 0. Nah, diperoleh hasilnya bahwa cos pi sama dengan minus 1, cos 2V bernilai sama dengan 1, didapat jadi min 1/6 minus 3/8 ditambah V dikurang 1/6 kali 1, minus kali minus dapatlah 3/8 kali 1, ini bisa kita coret, dikurang dengan 0. Hasilnya diperoleh V dikurang 1/3. Sehingga dengan demikian opsi yang memenuhi adalah opsi B. Soal nomor 5. Soal nomor 5 kita tuliskan bahwa kurvanya adalah Y sama dengan 2 dikali dengan sinus 2X. Nah, batasnya adalah sumbu X. Kemudian dan X-nya berada di antara V/4 sampai dengan 2V/3. Nah, akan kita gambarkan. Ya, akan kita gambarkan. Ini memiliki amplitudo. Amplitudonya bernilai sama dengan 2. Kemudian nah, ini akan kita dapatkan gambarnya seperti ini.
Ya, inilah gambarnya. Inilah gambarnya. Nah, yang diminta adalah daerah dari V per 4. Ini dari X sama dengan V per 4 sampai X sama dengan, ya, X sama dengan, nah ini X sama dengan 2V per 3. Berarti daerah yang kita punya adalah ini. Nah, ini berapakah luas daerah yang diarsir? Nah, untuk mendapatkan luas daerah yang diarsir, itu adalah luas bagian A, luas bagian A, inisial dari daerah atas, kemudian ini adalah daerah B, inisial daerah bawah. Ini adalah luas arsir sama dengan luas atas ditambah dengan luas bagian bawah. Luas bagian atas adalah integral dari V per 4 sampai dengan V per 2 oleh kurva 2 sin 2x dx dikurang. Kenapa dikurang? Karena berada di bawah sumbu x. Integral dari V per 2 sampai 2V per 3 dari kurva 2 sin 2x dx. Diperoleh hasilnya ini 2 dikali minus setengah cos 2x dengan batas V per 2, V per 4 ditambah dengan 2 kali setengah cos 2x dengan batas 2V per 3 dan V per 2. Nah, jika kita hitung nilainya sama dengan minus buka kurung, ya, minus buka kurung cos, ya, cos masukkan ini jadi cos V, kemudian dikurang cos V per 2 ditambah dengan, ini coret ya, satu ya semuanya, ditambah dengan cos 4V per 3 dikurang dengan cos 2 kali V per 2 adalah V. Nah, ini kalau kita hitung nilainya sama dengan min 1. Ini nilainya sama dengan 0. Ini nilainya sama dengan min 1. Didapatlah hasilnya min 1 kali min 1, 1. Kemudian ditambah cos 4V per 3 adalah 240 derajat. Ya, di kuadran ketiga berarti bernilai minus setengah ditambah dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 2 dikurang setengah, diperoleh jawaban adalah 3 per 2 satuan luas. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah opsi D. Sahabat Indonesia Mendidik, quotes kita pada pertemuan kali ini, semangat juang yang tinggi dan persiapan yang matang merupakan kunci keberhasilan dalam sukses meraih asa.